Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah yang sampai pada kepada semua kita masih diberikan kesempatan juga kesempatan sehingga sudah dapat hadir di tempat ini guna untuk melakukan silaturahmi semua pendidik-pendidik di Aceh Utara, baik yang di bawah. Selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu alaihi wasallam. serta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Pada kesempatan ini dapat kami sampaikan ucapan terima kasih pertama kepada semua pengurus dari DKI dan Polri yang sudah dapat bertemu bersilaturahmi pada hari ini, dan penghormatan kepada pengawas Cikal Paut yang seharusnya ada majimah sebelumnya, kemudian kepada ibu penyidik yang sudah dapat berhadir, pada Bu Lela yang merangkap sebenarnya itu dengan sejawat saya di pengawas, juga beliau kepala dari TK, kepada semua kepala-kepala TK dan PAUD yang sudah dapat hadir, yang juga merupakan pengurus di TK dan Polri, kemudian kepada semua teman-teman guru yang juga sudah ada yang sudah hadir menemani dalam kegiatan pada hari ini. Kami sampaikan terima kasih dan ucapan selamat datang juga walaupun saya diundang. Karena kenapa? Karena sudah dapat hadir. Hari ini satu kegiatan yang luar biasa, yang biasanya kami menghadapi bapak ibu guru atau kepala sekolah yang usianya sudah tua. Saya ikut jadi tua. Padahal hari ini kita semua sudah tua, kok merasa belum tua. Nah, itu yang membedakan hari ini. Jadi alhamdulillah belum pernah saya ikuti kegiatan serupa macam hari ini. Begitu semangat, begitu adanya antusias dalam kegiatan ini. Begitulah sebenarnya dalam keseharian ibu-ibu di sekolah-sekolahnya dalam mendidik, membimbing anak-anak yang usianya masih, ya kalau dikatakan balita berarti ya dari 3 tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke 6 tahun Ada baru yang SD, penitipan. ya. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Mendidik anak kecil itu punya seni khusus, tidak berarti punya ilmu khusus, punya seni. Kita berilmu banyak tanpa seni mendidik anak itu sesuatu yang tidak mungkin dapat dilakukan, karena tingkah anak itu yang bermacam-macam, di mana mereka baru mengenal dunia luar dari keluarganya, karena diawali dari umur 0 tahun sampai usia 3 masuk ke 3 tahun, ya 1, 2 ke 3 tahun. Anak-anak itu dia pendidikan di keluarga bersama mama dan bapaknya serta saudara-saudaranya. Begitu menginjak usia di atas 3 tahun, mereka sudah mulai mengenal dunia luar. Tentunya adanya perbedaan dan kasih sayang yang mereka dapatkan. Jika perlakuan dari ibu-ibu di sekolah TK PAUD jauh berbeda dengan apa yang mereka dapatkan di dalam keluarganya, tentunya mereka tidak betah.
Kenapa tidak bedah? Perubahan yang terjadi. Maka kasih sayang dan kelembutan ibu-ibu hari ini mencerminkan sesuatu yang indah, sesuatu yang dapat mengayomi anak-anak usia dan 3 tahun ke 4 ke 5, 5 ke 6. Karena kita kan hari ini gabungan PAUD TK. Jadi sebenarnya apa itu TK? Kan itu yang perlu kita bahas. TK Taman Kanak-kanak sesuai dengan judulnya hari ini IGTKI. Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Nah, di bawah naungan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian yang satu lagi HIMPAUDI, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Ya. Indonesia juga. Usia dini. Yang keduanya itu berada di dalam satu payung. Ya. Dalam satu payung. Ini kan organisasi. Apa satu payung? Kita masih berada di bawah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Maka yang kemarin kita berpikir, ini kan TK, kami kan PAUD, atau kami kan PAUD, yang ini kan TK, kan itu yang terjadi. Sebenarnya TK dan PAUD berada dalam satu payung. Cuma punya pengelompokan dalam kelas, ada kelas A, kelas B, kalau di TK, kan itu kan? Jadi kita ingin mau sama-sama belajar, saya juga masih belajar ya. Di TK umur 4 tahun ke 5 itu kelas A, 5 tahun ke 6 tahun itu kelas B. PAUD-nya di mana? Kan demikian. Jadi sebenarnya payung besar adalah PAUD. TK itu berada bersama PAUD. Kan demikian. Maka hari ini perlu kami sampaikan, jangan merasa kita berbeda, tapi kita bersama. Sehingga dengan kata-kata ukhuwah, ya, artinya suatu persaudaraan. Ya. Jadi kita sama, antara TK dan PAUD tidak ada beda. Kenapa? Sama-sama kita punya tanggung jawab dalam mendidik anak bangsa, dalam mencerdaskan anak bangsa, dalam 3 darsa apa tadi? 3 buta. Nah, yang tadi disampaikan. Nah, tentunya hari ini ya, yang nyatanya yang kita lihat, masyarakat sudah mengklaim atau memberi nama, ada PAUD, ada TK, kan demikian. Kenapa terjadi demikian? Karena sama-sama kita belum merasa tahu. Padahal kita sudah tahu, tapi tidak merasa tahu. Maka dalam hal ini, hari ini walaupun warna baju berbeda-beda, yang tadi saya kira yang kelompok ini ada warna merah. Ini katanya TK. Yang sebelah sini warna biru, katanya PAUD. Nah, boleh berbeda baju, tapi hatinya sama. Ya, tapi hatinya sama. Maka dalam hal ini kita selaku ibu-ibu guru, ada yang bapak-bapak? Ada. Saya ini yang jadi heran, kenapa yang bapak-bapak tidak bisa ditegak? Apakah kelembutannya yang berbeda? Ya. Apakah memang aturan tidak memperbolehkan? Boleh. Boleh. Tapi tentu senia yang berbeda. Menyuruh bapak-bapak akan demi-demi. Nah, maka dalam hal ini semua ibu-ibu yang sudah dapat hadir mewakili dari teman-teman di seluruh Aceh Utara, kalau kita kalkulasi jumlah sekolah TK negeri itu ada 36. 45 yang satu lagi yang seatap 13. Jadi yang gabungannya 45. Yang TK swasta ada 266. Yang PAUD yang mana pertanyaannya?
KB. Ada berapa? Jadi jumlahnya lebih 500 ya. Jadi jumlahnya lebih 500 sekolah atau titik. Banyak sekali. 130 yang hadir pada hari ini adalah perwakilan dari lebih 500 tadi ya. Sebenarnya datanya sudah ada di saya, tapi saya tidak persis angkanya. Nah, itulah tugas kita dengan luas wilayah 23 kecamatan di Aceh Utara. 27 Pak. Berapa sekarang? 27. 27. Dan ini kita ada 13 titik. Ya, 13 titik. Ada yang bergabung beberapa kecamatan. Nah, berbeda itulah yang membuat kita menjadi hari ini variasi yang sehingga kita dapat berkembang, dapat lebih. Coba kalau sama semuanya, maka tidak akan pernah ada lebih. Nah, perbedaan itu jangan dianggap sesuatu yang tidak bagus, tapi anggaplah itu sesuatu yang membuat kita akan lebih berkembang ke depan. Maka dalam hal ini dapat kami sampaikan bahwa apakah yang tadi disebut TK atau PAUD itu kedua-duanya adalah sama ya, di bawah payung Dinas Pendidikan. Himpaudi ya, Himpaudi ini mempersatukan para pendidik dan tenaga kependidikan. Ya kan? Nah, jadi mempersatukan para pendidik dan tenaga pendidik anak usia dini. Jadi dia ada satu payung, satu organisasi. Sementara TKI tadi, organisasi profesi guru utama kanak-kanak yang independen. Jadi kedua-duanya di bawah satu payung. Maka dalam hal ini dapat kami sampaikan kedua-duanya itu kan ini kan ada pengurusnya kan? Yang dipilih 5 tahun sekali ya, benar kan? 5 tahun sekali. Ini baru pemilihan, tentunya segera SK-nya SK-nya disusun terus sesuai dengan pemilihan yang nanti akan ada pelantikan, kan demikian. Nah, maka dalam hal ini pertemuan anggota serupa semacam ini bagus dan itu diharuskan 1 tahun sekali. Jadi setiap tahun 1 kali ini penting, memang itu dalam aturan. Kenapa? Di saat inilah kita bersama-sama tahu sahabat-sahabat kita yang di 27 kecamatan atau di 13 titik tadi. Tentunya banyak informasi yang dapat kita bahas di sini. Kemudian perlu kita ketahui bahwa profesi keguruan, artinya guru atau yang kita bernaung di bawah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ini kita harus tahu beberapa hal atau kode etik yang dapat kita jalankan di sekolah. Misalnya pertama, guru berbakti membimbing peserta didik dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Dan itu sudah kita lakukan di sekolah, membimbing, mengarang, dan mengajarkan anak-anak didik kita di masing-masing titik sekolah. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan pendidikan profesional. Artinya dalam mendidik anak ini perlu adanya kejujuran dan ketulusan. Kenapa? Di saat itu tidak ada, maka nilai kepercayaan orang tua siswa itu tidak ada. Di saat tidak ada nilai kepercayaan, maka anaknya tidak akan ke sekolah kita diantarkan ke sekolah lain.
Kemudian yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik yang sebenarnya, apakah dia latar belakang di rumahnya beserta orang tuanya itu bagaimana. Kadang ada anak yang punya kemampuan lebih, kemampuan sedang, serta kemampuan kurang, yang disebut mungkin anak nakal, anak tidak nakal, sebenarnya bukan nakal, anak ingin mencoba. Itu adalah anak-anak aktif yang orang salah mengartikan dia anak ini nakal, bukan, tapi dia aktif. Cuma bagaimana cara kita yang bijak dalam mendidik anak tersebut. Jika kita mengklaim nakal, maka itulah sangat awal kehancuran mental si anak tadi. Nah, si anak tadi kan dia semua baik, kenapa jadi tidak baik? Kita lah sebagai guru atau orang tuanya sebagai guru di rumah yang merusak mentalnya. Anak aktif itulah yang perlu diarahkan sehingga dia nanti memiliki nilai positif. Kemudian yang selanjutnya, guru menciptakan suasana sekolah dengan sebaik-baiknya. Artinya perlu keharmonisan antara kepala sekolahnya dengan guru, dengan anak didik, dengan wali-wali siswa, serta tetangga-tetangga sekolah. Perlu keharmonisan. Di saat itulah nilai kepercayaan masyarakat muncul. Di saat kepala sekolah dengan guru aja tidak baik, bagaimana mengajak orang lain jadi baik sama kita? Kan demikian. Ini tugas PR, jangan terjadi yang demikian. Jika ada, maka hilangkan. Jadi ambil yang baik-baik sebagai pada di ukhuwahnya. Ya. Kemudian yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, masyarakat sekitarnya. Kemudian kita selaku pendidik tentunya dalam merangkul orang tua supaya dapat semua anak-anaknya masuk ke tentu kita harus memberi suatu nilai lebih pertama bukan penampilan dalam kata penampilan gurunya saja. Sekolahnya tidak tampil, tapi sekolahnya tampil, gurunya juga ikut tampil. Guru tampil tentu harus belajar banyak, harus menambah ilmu, harus menambah wawasan. Maka dalam hal ini sebagai contoh kami sampaikan dulu, guru-guru SD dan SMP itu, guru SD itu tamat SPG, sudah jadi guru. SMP itu tamat D1, sudah jadi guru. Ternyata dalam perjalanan waktu tidak cukup demikian saja. Kita selaku kepala PAUD yang seharusnya dituntut ada di 2 ada sekarang S1 PAUD. Nah, kita kembali ke SD dulu sebagai contoh dan SMP. Tamat SPG sudah jadi guru. Itu apakah orang tua kita, apa kita, yang jelas bukan kita. Nah, tetapi di dalam perjalanannya dituntut guru SD itu harus ada D2 PGSD. Seiring waktu berjalan, ternyata dituntut lagi harus ada S1 PGSD atau pelajaran umum lainnya yang bisa relevan, olahraga, agama, bahasa Indonesia, ya. Tapi tidak bisa kimia. Nah, jadi yang relevan. Maka dalam hal itu semua guru-guru SD sekarang sudah sarjana atau S1. Makanya wajibnya PGSD. Seiring waktu berjalan, kepala sekolah juga sudah S1. Tetapi tidak mungkin tertinggal di kepala sekolah SD S1 sama dengan guru. Kualifikasinya harus meningkat. Maka kepala sekolah SD sekarang walaupun bukan bahasanya wajib, tetapi sudah diarahkan harus mendapatkan pendidikan tingkat
S2, Magister. Buktinya sebagian besar kepala sekolah ini kan sudah. Dan sekarang kepala sekolah SD berlomba-lomba untuk mendapatkan pendidikan S2 di Aceh Utara. Sekarang ini 60 kepala SD sudah terdaftar untuk melanjutkan siap belajar di bulan Juli Agustus ini untuk Magister S2. Demikian juga yang SMP yang dulu D1 ya sudah bisa, artinya 1 tahun tamat SMA, kuliah 1 tahun sudah bisa jadi guru SMP, tapi sekarang sudah wajib S1 dan sebagian besar juga sudah melanjutkan ke S2. Demikian juga kepala sekolahnya. Nah, ini masih sebatas himbauan kepada semua tingkatan SD dan SMP. Sebenarnya itu sudah wajib, tapi belum ada satu aturan wajib. Tapi di dalam perjalanannya akan terbaca begini. Guru-guru SMP yang belum berijazah S1 tidak boleh lagi mengikuti PPG. Dan berarti tidak boleh mendapatkan dana tunjangan sertifikasi. Nah, kita kembali ke masalah kita di PAUD hari ini sangat bervariasi yang ada data di kami. Artinya ada yang sudah sarjana PAUD S1, alhamdulillah. Dan kemarin kami sempat bincang-bincang dengan kepala PAUD, kepala tingkat Bayu, ada dari. Jadi kepala sekolah dan guru-gurunya sudah S1 PAUD, sudah sangat luar biasa. Kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah, di kita apakah yang namanya TK, apakah yang namanya PAUD? Nah, sekarang kan di bawah PAUD masalahnya. Ada yang sarjana bahasa Indonesia, sarjana matematik, sarjana bahasa Inggris, sarjana agama, sarjana teknik sipil, padahal jatahnya teknik mesin sana. Jadi di anak-anak yang tadi kan gitu kira-kira. Nah, variasi yang demikian memang hari ini belum terasa, belum bermasalah, tetapi seiring perjalanan waktu yang saya sampaikan apakah di SD, di SMP tadi, dengan meningkatnya kualifikasi tadi pendidikan, yang dulu kita S1 dianggap kan sesuatu yang luar biasa. Hari ini yang S2 juga sudah biasa-biasa, tapi yang S3 baru luar biasa. Maka hari ini saran kami ya, yang bahwa bagaimana baiknya di TK PAUD supaya kita memiliki syarat yang sah, yang sesuai aturan yang berlaku. Ya. Apa syarat yang sah? Ijazah kita selaku kepala TK PAUD yang memang merasa belum ada S1 PAUD, maka mungkin di 2 lembaga universitas di Aceh itu ada dibuka untuk S1 PAUD. Pertama di Siak Kuala, Banda Aceh. Yang kedua di Al-Muslim di Matang, Lubang 2. Nah, kedua-duanya itu bisa kita kemana kita sanggup. Nah, mengingat waktu, jarak tempuh, biaya yang dikeluarkan, tentunya kita tidak mungkin untuk sekolah di tempat yang jauh. Hari ini Aceh Utara, Bapak Bupati Aceh Utara, ya, siapa saja nanti berarti bupati ke depan. Kebetulan hari ini Bapak Muhammad Taib, tetapi yang kita sebut adalah Bapak Bupatinya yang melekat. Sudah melaksanakan satu kerjasama dengan lembaga Universitas Al-Muslim dalam peningkatan kualifikasi guru TK PAUD. Berarti di sini kepala sekolahnya dulu yang mau kita sampaikan. Nah, sudah ada satu MOU, sudah ada satu kerjasama antara Aceh Utara dengan Al-Muslim untuk khususnya S1 PAUD supaya guru atau kepala sekolah PAUD TK supaya dapat menempuh pendidikan penyesuaian ijazah
tentunya kita sudah S1, bagaimana kuliah S1 lagi? Maunya kan S2. Boleh kalau ibu-ibu mau melanjutkan S2 PAUD itu diperbolehkan, bisa di UT atau di tempat lainnya. Itu memang agak ceritanya nanti dia tidak ada di sini lembaganya. Nah, untuk yang S1 yang tidak PAUD bisa melakukan pendidikan ke S1 PAUD dengan waktu tempuh atau jarak tempuh, jarak waktu yang harus ditempuh, supaya nilai apa istilahnya keabsahan ijazahnya itu butuh waktu 2 tahun. 2 tahun. Kalau 1 tahun bagaimana Pak? Berarti umur ijazahnya belum cukup. Sebagai bayi yang lahir kan 9 bulan mengandung baru normal lahirnya. Ini 4 bulan baru setelah nikah sudah lahir. Ada apa? Ini tidak normal lahirnya. Ya, harus menunggu waktu 9 bulan. Demikian juga yang dikatakan ijazah itu berlaku setelah 2 tahun umurnya. Hari ini kalau bapak, tidak ada bapak, ibu-ibu ya, yang ijazah berbeda, penyesuaian ijazahnya itu berarti nilai yang diakui berdasarkan lama masa mengajar. Itu dihargai. Ibu kalau mengajar dulu pada nilai yang diakuinya berapa SKS. Ya, jadi kuliahnya 2 tahun umur ijazah, bisa saja kuliahnya 1 tahun. Kuliah 1 tahun, tapi menunggu proses baru bisa dikeluarkan ijazah 2 tahun. Ya kuliah tidak, tapi lahir ijazah di frame 2 tahun. Ya, kenapa kalau begitu 1 tahun lahir ijazah? Orang mempertanyakan, kenapa ini kuliah 9 bulan sudah lahir anaknya? Kan itu ceritanya. Jadi ini, maka di kesempatan ini ya, Bapak Kepala Dinas menyampaikan ke semua ibu-ibu, ya, tentunya saya ingin menyampaikan dulu bahwa Bapak Kepala Dinas pada kesempatan ini mewakilkan ke saya. Beliau tentu ada kegiatan lain yang tidak bisa dielak, yang penting. Maka beliau juga menyampaikan salam kepada semua ibu-ibu yang sudah hadir di sini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan tersebut baru jadi Bapak Kadis, Bapak Kepala Dinas menyampaikan pertama salam sudah saya sampaikan, yang kedua beliau yang seharusnya ingin sekali hadir bersama semua ibu di sini, tetapi karena kegiatan lain, dan juga beliau menyampaikan supaya semua ibu-ibu dapat melakukan administrasi di sekolah, ya, semua kebutuhan administrasi yang berhubungan apakah dengan keuangan atau dengan kurikulum di sekolah dapat berjalan lancar dan baik. Yang barusan Bu Intan memperingatkan lagi supaya saya tidak lupa yang bahwa ARKAS atau RKAS ya, rencana kan ya. Jadi itu semuanya kalau memang masih ingin melanjutkan BOP tahap 2 itu masuk ya, itu harus segera mengumpulkan ke ruang PAUD ya, ke ruang PAUD. Kalau masih ingin BOP tahap 2 lanjut, kalau tidak ingin lanjut dikirim, ya tidak usah kirim katanya. Dan tentunya kita kan masih ingin lanjut BOP tahap 2. Kalau masih ingin, ya maka disegerakan setelah hari ini, kan sudah segar kita hari ini, sudah senam tadi, Senin nanti sudah bisa diantar.
Dan itu penting, sakral tentang kehaduan. Jangan menganggap anak-anak bukunya biasa-biasa saja. Tetapi hati-hati hidup kita, Tuhan baru luar biasa. Baru pakilong uindan, bantulong, di Banjara. Bukan bantulong, di Banjara. Mana le cara gabi wade kayak itu? Cara baron uronya. Nah, dan itu penting. Nah, kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kadis menyampaikan bahwa untuk masalah penyesuaian ijazah itu mohon segera ditanggapi yang pertama sekali kepada kepala sekolah di Kapau, baru kepada guru-gurunya. Tapi punya kepala itulah anak yang di Banjara ada berapa guru. Jadi kepala sekolah tempat belajarnya ada 3 titik. Yang mau ke Matang langsung ke kampus itu silakan, atau kampus A di Matang Bangkuang. Yang mau di kampus B itu ada di Junda, kampus B. Yang mau ke titik C, kampus C itu ada di Hidung. Jadi bagi yang langgahan ke kiri itu biar bisa pulang balik ke rumah bisa di titik di Hidung. Nah, nanti bagi yang ada rencana tahun ini, siapa yang ingin cepatkan dia dapat, itu masalahnya. Bisa pilih, kami mau pilih di gedung aja. Kuliahnya hari Sabtu dan hari Minggu, jadi sangat santai. Kalau di gedung nanti ada saya yang menemani itu. Ya. Tapi kalau di Matang saya tidak, cuma saya mau pantau tadi jarak jauh. Tapi kalau di Tunda juga ada saya nanti menemani. Di mana kendala-kendalanya, jadi mudah kita selesaikan. Nah, juga bisa kalau ibu-ibu ingin kuliahnya di UT, tetapi itu saya tidak bisa jangkau, pantau itu. Kenapa? UT kan terbuka, jadi di mana tempatnya saya juga tidak tahu nanti. Jadi semuanya bisa. Yang penting ibu-ibu nanti ke depan punya ijazah S1. Nah, itu penting. Hari ini belum penting, jadi di saat penting pantun ukurannya kita mulai Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami kirimkan formulir lewat, tolong nanti share ke grup, kemudian linknya juga share, nanti bisa didaftar lewat link. Tapi nanti siapa yang sudah daftar mohon dikonfirmasikan biasa tahu, dan nanti saya tahu di mana mau kuliahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Maka ukhuwah ini penting, kebersamaan. Pada kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan menjalin silaturahmi, meningkatkan ukhuwah kita kasih IGDKI PJRI dan Himpaudi Kabupaten Aceh Utara dilanjut Bayu Sabtu 28 Mei 2022 dengan resmi kita buka kegiatannya. Demikian, terima kasih. Semoga menjadi rahmat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.